Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Mesir ya, untuk membahas tentang peradaban mereka, yaitu peradaban Mesir kuno tentunya ya. Dan tentu aja kalau kita ngobrolin soal Mesir, ini nggak akan ketinggalan juga dengan piramid-piramidnya. Dan di balik piramid ini ada banyak sekali kisah yang terkuak ya, bahwa di situ ada kepercayaannya dan mungkin kisah-kisah yang ada di balik zaman dulu yang digambarkan di dalam kamar-kamar yang ada di sana. Nah, salah satunya adalah Mesir itu merupakan sebuah bangsa ya, yang merupakan bangsa yang politeisme atau menyembah banyak dewa, kecuali ada Firaun Akhenaten yang dia itu ingin mengubah sistem agama Mesir dari menyembah banyak dewa menjadi monoteisme, kecuali anaknya ya kemudian yang menentang lagi untuk mengembalikan lagi dari yang monoteisme menjadi politeisme kembali. Jadi gitu guys ya. Terus memang kita ini ya taunya sih Mesir memang memiliki banyak dewa ya, dan dewa tertingginya adalah Osiris. Oke, terus kemudian bangsa Mesir juga sangat menyukai berdandan, baik itu para wanitanya ya dan juga para prianya. Dan gini guys ya, kosmetik yang ada di dunia ini memang ada yang mengatakan bahwa Mesir lah ya yang menjadi pelopor dari kosmetik yang ada di dunia, dan ini juga digunakan untuk menyembunyikan wajah mereka yang ini ya, mungkin yang kurang sempurna bisa menjadi yang sempurna. Bahkan dikatakan bahwa orang Mesir waktu itu merupakan bangsa yang sangat menyukai keindahan, dan itu diakui oleh bangsa yang lainnya. Terus kemudian guys, kita bisa melihat lagi ya, ada mumi ya. Mumi. Nah, mumi ini merupakan salah satu ini ya, tinggalan yang ada di Mesir yang bisa dikatakan adalah ini ya, mumi yang bisa menunjukkan teknologi mereka. Terus kemudian ada lagi ya tokoh-tokoh Firaun wanita. Nah, ternyata di Mesir nggak hanya dikuasai oleh para pria, tapi ternyata para wanita juga pernah menduduki posisi yang sangat tinggi, dan salah satunya adalah Hatshepsut yang dia itu sukses untuk menjadi seorang Firaun yang kemudian dengan gayanya yang digaya seperti laki-laki juga gitu guys ya. Ada janggutnya ini khasnya ya, ada ini ya seperti kaum laki-laki gitu ya. Tapi meskipun begitu dia berhasil dan juga sukses memerintah Mesir, meskipun data-data tentang keberhasilannya itu sempat disembunyikan sama orang ini ya, orang-orang Mesir, mungkin karena nggak suka ya dengan kesuksesan dari Hatshepsut ini. Tapi juga ini ya, Cleopatra, juga ada yang lainnya, ini juga pernah menduduki posisi yang tertinggi ya di samping para lelakinya. Jadi gitu guys ya. Terus kemudian piramida. Nah, ngobrolin soal piramida itu ternyata tidak hanya, atau mungkin bisa dikatakan piramida yang terbanyak itu bukan di Mesir saja ya. Dan ternyata piramida yang paling banyak itu ditemukan di daerah Sudan atau di negara Sudan, dan sekitar ada 200 piramid ya yang ada di daerah Sudan atau di negara Sudan. Sementara di Mesir yang selama ini kita katakan bahwa Mesir itu merupakan pusatnya piramid, ternyata salah. Cuma memang bedanya ya. Nah, ini dia ya, ini merupakan piramid yang ada di Sudan. Bentuknya itu memang agak curam ya, berbeda dengan ini dengan piramida yang ada di Mesir. Nah, ini modelnya kayak langsing ya guys ya, sementara kalau yang ada di Mesir ini agak gendut gitu ya. Nah guys, ini yang mengatakan bahwa kalau selama ini kita mengatakan bahwa di daerah Mesir itulah tempat
menyimpan banyak piramid, ternyata salah ya. Ternyata di daerah Sudan lah yang paling banyak ya di dunia. Terus kemudian guys, untuk Fir'aun sendiri, ternyata selain Fir'aun yang berasal dari orang orang Mesir, ternyata juga ada Fir'aun yang berkulit hitam. Nah, siapa mereka? Nah, mereka ini mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Fir'aun dari generasi ke-25 gitu guys ya, dan dia itu berasal dari daerah, kemungkinan dia dari daerah Sudan ya, karena memang untuk peradaban Mesir kuno ini nggak cuma hanya ada di Mesir, tapi ini menyangkut mulai dari lembah Sungai Nil yang ada di hulu sampai yang ada di hilir. Sementara yang ada di hulu itu ada di Sudan, yang ada di hilir itu ada di daerah Mesir ya. Terus kemudian guys, cara mereka itu untuk menuliskan kitab mereka, atau mungkin bisa dikatakan dewa-dewa ya, atau ajaran mereka itu ada di di tanaman papirus guys ya. Tanaman papirus ini banyak tumbuh di Sungai Nil waktu itu ya, dan disitulah mereka kemudian mulai membuat kertas dan digambari kayak gini guys ya. Dan mungkin dari sinilah muncul istilah paper atau kertas. Nah, selain mumi manusia, ternyata juga ada babun ya. Babun ini ya semacam monyetan gitu guys, yang juga dimumikan dan juga dihormati. Cuma sayangnya sih babun nggak akan kuat ya tinggal di daerah Mesir karena cuaca Mesir yang sangat panas. Nah, selain ada babun yang dikeramatkan ya, ada hewan-hewan yang lainnya guys ya, karena dewa mereka sendiri ada Ra yang berkepala anjing, terus kemudian ada yang berkepala burung juga ada ya di sana. Dan oke guys, ngobrolin soal mumi ya. Nah, mumi ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari usaha bangsa Mesir untuk mengawetkan jasad dari para Fir'aun, karena mereka percaya bahwa setelah mereka itu berada di dunia ya, mereka akan berada di alam akhirat, dan di alam akhirat ini mereka menginginkan tubuh mereka itu bagusnya. Caranya ya dengan pembalseman guys. Jadi kalau tubuh mereka itu di dunia itu atau yang diawetkan itu bagus, maka di akhiratnya itu bagus kayak gitu. Dan ini memang harus dibuat sedemikian rupa ya. Jadi otaknya itu diambil, terus kemudian organ-organ yang lainnya diambil, dan disisakan hanya ada jantungnya saja, karena jantung ini nanti akan ditimbang ya sebelum mereka masuk ke alam kehidupan berikutnya untuk menentukan bahwa dia ada di mana, ada di surga atau ada di neraka kayak gitu guys. Jadi mereka harus melewati itu semuanya. Terus kemudian caranya ya harus pokoknya timbangannya harus lebih berat dari bulu ya. Nah, kalau jadi ada bulunya, kalau bulunya itu lebih berat ya maka dia akan terkenai balasan kayak apa gitu guys ya. Mungkin masuk surga atau masuk neraka. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.